Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Pada materi sebelumnya, kan soalnya begini. Jika fx sama dengan 5x kuadrat min 4, maka f3 sama dengan, nah, kan kalau seperti ini, 3-nya tinggal kita masukkan ya. 3-nya tinggal mengganti si x-nya. Tetapi kalau soalnya seperti ini, nah, soalnya seperti ini. Jika fx plus 3 sama dengan 2x plus 1, maka fx-nya berapa? Nah, sekarang yang ditanyakan adalah fx-nya, bukan f5, f7, atau f berapa. Caranya gimana? Oke, langsung saja ya, kita masuk ke materinya. Menentukan rumus fungsi fx. Diketahui fungsi fx plus 1 sama dengan 5x plus 8. Tentukanlah fx dan f4-nya. Caranya gimana? Oke, langsung saja ya. Pertama kita tulis dulu soalnya. Nah, soalnya sudah kita tulis ya. Kita fokus dulu ke depan sini. Nah, kita fokus ke yang x plus 1-nya dulu. X plus 1-nya, kita misalkan x plus 1 sama dengan y. Nah, oke. Dapat ya, x plus 1 sama dengan y. Sekarang kita tentukan x-nya. Jika x plus 1 sama dengan y, maka x-nya sama dengan y. Nah, ini kan plus 1 ya. Kita pindahkan ruas ke belakang. Positif pindah ruas jadi negatif. Nah, gitu. Sekarang kita dapatkan si y dan si x. Setelah itu, tinggal kita masukkan lagi ke soalnya. Jadinya, di sini kan fx plus 1, oke, fx plus 1 kita ubah jadi f. Nah, x plus 1 ini, ya, x plus 1-nya kan kita ubah jadi y. Jadinya fy. Nah, sama dengan, kita ke soal lagi. Soalnya apa ini? Kan 5x plus 8. Jadinya 5. Nah, x-nya ini kita ganti dengan x yang baru. X yang barunya apa? Y min 1. Nah, jadinya Y min 1. Kemudian ditambah 8. Gitu. Jadi yang x plus 1-nya kan diganti dengan Y. Oke? Oke, yang pertama. Kemudian x-nya kita ganti dengan x yang baru, yaitu Y min 1. Y min 1. Gitu. Tinggal kita kalikan ke dalam. Jadinya fy sama dengan 5 kali y jadinya 5y. 5 kali min 1 jadinya min 5. Kemudian ditambah 8. Jadinya fy sama dengan 5y min 5 ditambah 8. Jadinya berapa? Oke, positif 3. Nah, kan yang ditanyakan adalah fx bukan fy. Nah, tinggal kita gantikan ya. Atau kita kembalikan lagi y, kita ubah lagi jadi x. Semua yang y kita ganti dengan x ya. Berarti yang depan diganti x, y yang di belakang juga diganti dengan x. Jadinya fx sama dengan 5. Ingat, y-nya diganti apa tadi? Diganti dengan x plus 3. Jadinya fx sama dengan 5x plus 3. Untuk membuktikannya gimana? Ya tinggal kita masukkan saja. Ini kan x plus 1 ya. X-nya nanti kita ganti dengan x plus 1. Apakah hasilnya sama dengan 5x plus 8? Yuk kita masukkan. Jadinya fx plus 1 fx plus 1 sama dengan 5. X-nya diganti tadi ya. Diganti dengan apa? X plus 1.
X plus 1 ditambah 3. Jadinya 5 kali X jadinya 5X. 5 dikali 1 jadinya 5. Kemudian ditambah 3. Sama dengan 5X ditambah 5 tambah 3 yaitu 8. Jadi Fx plus 1 sama dengan 5X plus 8. Sama ya? Jadinya Fx plus 1 sama dengan 5X plus 8. Setelah ketemu Fx-nya sama dengan 5X plus 3, sekarang kita jawab soal yang kedua, yaitu F4. Caranya gimana? Ya sama seperti tadi. Tinggal X-nya kita ganti dengan 4. Kita hapus dulu. Jadinya F4 sama dengan 5 dikali X-nya diganti 4 ditambah 3 sama dengan 5 kali 4 20 ditambah 3 jadinya 23 gitu. Oke, sekarang kita jawab soal yang tadi. Nah, tadi kan soalnya seperti ini, tinggal kita masukkan ya. Jadinya ingat, kita tulis dulu yang depannya. Nah, kita urusin dulu ya yang depannya. Kita urusin dulu. Jadinya kita misalkan dulu X plus 3 sama dengan Y. Jadi X-nya sama dengan Y plus 3 pindah ruas jadi min 3. Setelah itu tinggal kita ganti ya. Ini kan X plus 3 dapat kita ganti dengan Y. Kita langsung lihat ke soalnya, perhatikan baik-baik. Jadinya F X plus 3 diganti X plus 3 diganti dengan Y. Jadinya FY sama dengan 2X plus 1. X-nya kita ganti dengan X yang baru, yaitu Y min 3. Jadinya 2. X-nya diganti dengan Y min 3 ditambah 1. Jadi FY sama dengan, kita kali silang ya, 2 kali Y jadinya 2Y. 2 dikali min 3 jadinya min 6 ditambah 1. Jadi FY-nya sama dengan 2Y min 6 tambah 1 jadinya min 5. Nah, udah sampai sini, tinggal kita kembalikan ke X-nya. Oke, yang Y kita ganti dengan X. Jadinya Fx sama dengan 2, Y-nya diganti dengan X ya. Jadinya 2X min 5. Jawabannya yang mana? Fx sama dengan 2X min 5, yang delta. Misalnya kalian memasukkan lagi, X-nya diganti dengan X plus 3 juga hasilnya akan 2X plus 1. Oke, kita masukkan aja biar nggak ragu. Tadi berapa? X plus 3 ya. Jadi F X plus 3 sama dengan 2 dikali X-nya diganti X plus 3 ya. X plus 3 dikurangi 5. 2 kali X jadinya 2X. 2 kali 3 jadinya 6 dikurangi 5. Jadinya 2X plus 1. Fx plus 3 sama dengan 2X plus 1. Sama ya? Gitu. Selanjutnya, fungsi injektif, fungsi surjektif, dan bijektif. Fungsi injektif adalah fungsi yang memasangkan anggota domain. Sedemikian hingga setiap anggota domain mempunyai pasangan atau peta yang berbeda. Oke, berbeda. Di sini yang perlu diingat adalah semua anggota domain mempunyai pasangan. Berarti yang kodomainnya nanti mau punya pasangan atau nggak punya pasangan terserah. Oke, yang penting pasangannya harus berbeda, nggak boleh punya pasangan yang sama. Kita lihat yang kiri sama yang kanan. Manakah yang merupakan fungsi injektif? Nah, pertanyaan yang pertama, apakah yang di sebelah kiri adalah fungsi? Oke, yang kanan adalah fungsi. Karena setiap domain mempunyai pasangan di kodomain. Pertanyaan berikutnya, apakah merupakan fungsi injektif? Nah, ingat ya, semua
anggota domain mempunyai pasangan atau peta yang berbeda. Di sini kan A-nya ke 1, B ke 3, C ke 5, D-nya ke 7. Pasangannya berbeda-beda. Jadi merupakan fungsi injektif. Tapi yang 9 nggak punya pasangan, gimana? Ya nggak apa-apa. Yang penting kan domainnya punya pasangan. Oke, yang diperhatikan adalah domainnya. Yang sebelah kiri apakah merupakan fungsi? Oke, yang kiri merupakan fungsi ya. Karena A punya pasangan, B, C, D, E punya pasangan semua. Tetapi apakah merupakan fungsi injektif? Nah, bukan ya. Kenapa bukan? Karena di sini A-nya ke 1, B-nya juga ke 1. Nah, ingat, di sini pasangannya harus berbeda. Di sini pasangannya sama. Tidak boleh. Paham ya? Jadi domain harus punya pasangan yang berbeda di kodomain. Domainnya nggak punya pasangan sih, bodoh amat dah. Lanjut. Fungsi surjektif adalah fungsi yang memasangkan anggota domain sedemikian hingga setiap anggota kodomain mempunyai pasangan dengan anggota domain. Nah, kalau surjektif, mau pasangannya sama atau berbeda terserah. Yang penting anggota si kodomain harus punya pasangan di anggota domainnya. Kita lihat yang sebelah kiri. Apakah merupakan fungsi surjektif? Oke, kan A-nya ke P, B-nya ke Q, C-nya ke Q, dan D-nya ke R. Apakah fungsi surjektif? Betul sekali. Kenapa? Karena setiap anggota kodomain, ini ya kodomainnya, PQR, mempunyai pasangan dengan anggota domain. Oke, selanjutnya. Apakah yang sebelah kiri merupakan fungsi surjektif? A-nya ke P, B-nya ke Q, C-nya ke R. Apakah dia surjektif? Tidak ya. Nah, kenapa tidak? Karena ada satu anggota kodomain yang tidak mempunyai pasangan di domain. Yang mana? Yaitu si S-nya. Cukup inisial aja ya si S, yaitu siapa. Nah, oke. Jadi yang sebelah kiri ini bukan surjektif, tetapi masuk ke fungsi apa? Betul sekali, masuk ke fungsi injektif. Karena punya pasangan ke kodomain yang berbeda-beda. Bisa ya bedanya antara injektif dan surjektif? Kalau injektif harus punya pasangan yang berbeda, tetapi yang kodomainnya tidak diperhatikan. Kalau yang surjektif, kanan dan kiri harus sama-sama punya pasangan. Tetapi yang kodomain bebas. Mau punya pasangan 1 boleh, pasangan 2 juga boleh. Yang penting punya pasangan. Selanjutnya, fungsi bijektif adalah fungsi yang memenuhi injektif dan surjektif. Nah, yang nomor 2, apakah dia fungsi injektif? Nah, kan 7-nya ke 1, 8-nya ke 2, 9-nya ke 3. Semua mempunyai pasangan ya, dan pasangannya berbeda-beda. Jadi merupakan fungsi injektif. Dan apakah dia merupakan surjektif? Nah, kan semua anggota kodomain mempunyai pasangan 1 ya ke domain. 1-nya punya pasangan ke 7, 2-nya ke 8, 3-nya juga ke 9. Jadi dia merupakan fungsi surjektif. Nah, karena dia mempunyai atau merupakan fungsi injektif dan surjektif, maka dia secara otomatis masuk ke fungsi bijektif. Nah, yang nomor 4, apakah dia injektif? 0-nya ke 1, 2-nya ke 5, 4-nya ke 3. Semuanya mempunyai pasangan ya, dan pasangannya berbeda-beda. Jadi merupakan fungsi injektif. Apakah dia surjektif? Surjektif, kenapa? Karena semua anggota di B mempunyai pasangan ya ke si A. Jadi dia merupakan fungsi surjektif. Dan karena dia injektif dan surjektif, otomatis masuk ke fungsi
bijektif. Bisa ya? Selanjutnya, kita masuk ke beberapa fungsi khusus. Di antaranya ada fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi linear, fungsi kuadrat, dan juga fungsi pecahan ya, atau fungsi rasional. Yang pertama, di sini ada fungsi konstan ya. Nah, sebagai salah satu fungsi konstan apabila fx sama dengan a. Nah, a ini adalah suatu konstanta ya, atau suatu angka gitu lebih tepatnya. Misalnya contohnya di sini ada sebuah fungsi fx sama dengan 3. Merupakan contoh fungsi konstan dan digambarkan dalam koordinat kartesius sebagai berikut. Nah, jadi kan misalnya fungsi fx-nya sama dengan 3, berarti nanti kita tinggal tarik garis lurus saja. Seperti ini ya. Nah, kalau fx sama dengan 2, ya kita tarik garis lurus saja di sini. Seperti itu. Fx sama dengan 5, ya gini aja, tarik garis lurus. Nah, gitu. Gampang ya untuk fungsi konstan. Tinggal sesuai angkanya, tinggal tarik garis lurus saja. Yang selanjutnya, di sini ada fungsi identitas. Dikatakan sebagai fungsi identitas apabila fx sama dengan x. Untuk setiap x adalah anggota dari bilangan a-nya ini. Fungsi identitas pada himpunan a dituliskan sebagai identitas. Ini artinya identitas ya dari a. Grafik dari fungsi identitas pada koordinat kartesius adalah sebagai berikut. Nah, jadi kan misalnya membuat grafiknya, kan di sini x sama dengan x ya. Berarti misalnya x-nya 1, y-nya 1. Kita jangan tarik garis seperti ini, tetapi kita buat titik potongnya dulu, titik temunya. X-nya 1, y-nya 1, ya di sini. X-nya 2, y-nya 2, seperti ini. X-nya 3, y-nya 3 di sini, tinggal ditarik garisnya. Yang selanjutnya ada fungsi linear. Fungsi linear adalah suatu fungsi yang variabelnya berpangkat 1, yaitu fungsi dengan bentuk umum fx sama dengan ax plus b. Salah satu contohnya yaitu fx sama dengan 3x min 1. Cara menentukannya gimana? Nah, cara menentukannya kan rumusnya seperti ini ya, rumus fungsinya. Nah, jadi kita nanti akan menentukan titik potongnya dulu ya. Jika x-nya 1, nanti y-nya ini di berapa gitu ya. Kan ini adalah x, ini adalah y-nya. Berarti mencari y-nya adalah x-nya diganti dengan 1. Berarti kan 3 dikali 1 yaitu 3 ya, dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, ini titik potong yang pertama, jadi x-nya 1, y-nya 2 atau 1,2. Kalau x-nya sama dengan 2, y-nya nanti berapa? Ya tinggal dimasukkan saja y-nya ke sini. Jadinya kan 3 dikali 2 yaitu 6 ya, dikurangi 1. Sama dengan berapa? 6 kurangi 1, 5 gitu. Kalau x-nya sama dengan min 1, nanti y-nya berapa? Jadi masukkan 3-nya dikali min 1 kan min 3 ya. Min 3 dikurangi 1 jadinya min 4 gitu. Jadi di sini ada 2,5 dan min 1, min 4. Coba kita hubungkan. Kan x-nya 1 ya, y-nya 2. Kalau x-nya 1 kan di sini. Y-nya di 2. Nah, pas kan? Di sini titik. Salah satu titiknya. Kalau x-nya 2, y-nya di 5. Apakah betul? Ini kan x-nya 2 ya. Nih. Y-nya di berapa? Y-nya di 5. Nah, kita kasih titik. Kemudian nanti kita garis seperti ini. Ini kalau x-nya min 1. Ini kan x-nya min 1 nih. Y-nya berapa? Kan ini min 1, min 2, min 3, min 4 di sini.
Oke, bisa ya fungsi linear. Selanjutnya ada fungsi kuadrat. Kalau fungsi kuadrat ini seperti fungsi parabola ya. Bentuk umumnya yaitu ax kuadrat plus bx plus c. Untuk cara membuat parabolanya ada di video yang lainnya. Dan yang terakhir ada fungsi rasional. Fungsi rasional biasa disebut juga dengan fungsi pecahan. Bentuknya yaitu fx sama dengan px per qx. Tetapi syaratnya kalau pecahan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita masuk ke fungsi komposisi dan dilanjutkan fungsi inverse. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.